Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat malam ya. Ini tuh malam teman-teman, mau jam 7 ya. Nah, di video kali ini saya itu mau berbagi informasi tentang hari libur resmi TKW di Hong Kong atau pekerja migran di Hong Kong ya teman. Atau Statutory Holiday Domestic Helper 2025 ya teman-teman. Sekarang kan 2024 ya. Kenapa sudah ada ya, ini aku juga lihatnya di sini nih teman-teman, di Labor Department ya, di Labor Department websitenya ya. Jadi aku lihat-lihat searching di Google gitu, dan di sini muncul ya teman-teman. Nih aku lihatin ya, tuh jadi kelihatan nggak, sudah ada ya. Di sini sudah ada, dan sekarang saya bagikan ke teman-teman semua, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua yang belum tahu ya kan. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa, biasanya kan ada juga sih teman-teman yang lain yang nge-share itu kayak di Facebook atau di mana, dan di berbagai sosial media ya. Dan tentunya ya bukan hanya saya saja sih yang share, jadi banyak juga sih mbak-mbak PMI yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga mau share di sini karena barangkali saja ada teman-teman yang lain yang menonton video saya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi kenapa sih di Hong Kong itu ada hari libur resmi? Jadi iya memang ada ya teman-teman. Kalau dulu itu kayaknya sih 12 hari ya, 12 atau berapa sih, aku tuh lupa juga, pokoknya segituan ya. Nah untuk yang sekarang ini, yang terbaru ini, Statutory Holiday tahun 2025 untuk domestic helper ini menjadi 14 hari ya teman-teman. Di sini ada tulisannya, the 14 statutory holiday for 2025 are. Yang pertama ini adalah the first day of January. Jadi tanggal 1 Januari itu sudah pasti libur ya teman-teman ya. Dan yang kedua itu adalah the New Year's Day. The New Year's Day ya, 29 Januari. Dan yang ketiga ini the second day of Lunar New Year, tanggal 30 Januari. Yang keempat ini adalah the third day of Lunar New Year, 31 Januari, jadi hari ketiga Imlek ya teman-teman ya. Dan yang kelima ini adalah Qingming Festival yang jatuh pada tanggal 4 April. Dan yang keenam adalah Labor Day, Labor Day ya, 1 Mei, itu kalian sudah tahu semua ya. Dan yang ketujuh ini adalah the birthday of the Buddha, jadi hari Buddha ya teman-teman ya. Ini tanggal 5 Mei. Wah, tanggal ini bulan Mei banyak ya teman-teman ya, tanggal merahnya ya, tanggal 1, 5, dan 31. Nah yang ke-8 ini adalah Tunang Festival ya teman-teman ya, jadi tulisannya seperti ini. Jadi ini juga hari libur kita semuanya ya teman-teman ya. Dan yang ke-9 ini adalah Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day, jatuh pada tanggal 1 Juli ya teman-teman. Nah yang ke-10 ini adalah National Day, 1 Oktober Day. Jadi setiap tanggal 1 Oktober itu kita itu libur. Dan seperti hari ini ya, saya juga libur ya, tanggal 1 Oktober ini tuh hari Selasa ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah terus yang ke-11 ini adalah the day following the Chinese Mid-Autumn Festival, jatuh pada tanggal 7 Oktober. Wah, bulan Oktober juga ada 3 ya teman-teman ya, banyak ini bulan Oktober ya. Nah terus yang selanjutnya ini adalah Chungyang Festival. Aku juga nggak ngerti sih Chungyang Festival ini apa ya teman-teman, pokoknya tulisannya seperti itu ya, seperti ini ya. Yang ke-12 ya, tanggal jatuh pada tanggal 29 Oktober ya teman-teman ya. Dan yang ke-13 ini adalah Chinese Winter atau Christmas ya teman-teman ya, atau festival Christmas ya teman-teman, jatuh pada tanggal 21 Desember dan 25 Desember ya. Dan yang ke-14 ini adalah the first weekday after Christmas Day, jatuh pada tanggal 26. Oh jadi Desember ini ada 3 ya teman-teman ya, tanggal 21, 25 dan 26 ya. Jadi ya ada 3 tanggal merahnya ya.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, ini tuh hari libur resmi ya, atau ya pokoknya untuk kita semua ya, entah itu majikan atau kita semuanya sama ya. Jadi seperti itu, ini tuh hari libur resmi. Nah, untuk hari libur tiap seminggu sekali itu juga wajib ya teman-teman. Jadi seperti itu, dan ini tuh yang tanggal merahnya maksudnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang biasanya lembur, itu biasanya kalau tanggal merah itu dibayar pakai uang ya, atau misalkan yang setiap minggunya, setiap seminggu sekalinya nggak libur juga dibayar ya teman-teman. Ya iyalah, dibayar pakai uang ya teman-teman, masa pakai daun. Aduh, ada aja. Ya pokoknya ya buat kalian yang sering lembur ya, semangat ya, dan uangnya dikumpulin yang bener gitu ya teman-teman ya, dimanfaatkan dengan baik waktunya. Selagi kalian masih kerja di Hong Kong, selagi kalian masih bisa mendapatkan uang gaji, ya disimpan yang baik lah. Jadi jangan apa ya, harus pintar-pintar ngatur keuangan gitu loh ya teman-teman. Jangan mentang-mentang saya banyak uangnya nih, dapat banyak uang lemburan nih ya, dihambur-hamburin gimana nggak jelas. Jadi alangkah baiknya kalian itu tetap harus bisa mengatur keuangan ya. Jadi selagi kalian bisa lembur ya, uangnya ditabung lah, disisain untuk pensiun nanti ya. Itu juga kan disisain juga untuk kebutuhan kita selama kerja di Hong Kong. Jadi kita juga kan kalau punya uang sendiri di dompet itu, misalkan kita itu pengen sesuatu nih, walaupun nggak libur, kadang kita kan belanja ke pasar atau lewat kemana itu, saya pengen beli ini, pengen beli itu, kan ada uangnya. Terus kadang misalkan untuk beli apa gitu ya kan, beli pulsa atau apalah gitu ya kan. Jadi seperti itu, jangan terlalu pelit juga sama diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi harus seimbang saja sih, jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros juga gitu ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu untuk yang lembur ya. Jadi kalau lembur itu kalian itu misalkan setiap seminggu sekali nggak libur, atau setiap tanggal merah itu kalian diganti dengan uang biasanya, seperti itu ya. Itu sudah aturan di Hong Kong ya. Jadi kalau misalkan tidak diganti dengan uang, kalian jangan mau ya, mending kalian libur. Jadi bisa beristirahat, bisa apa ya, ini biar otaknya itu fresh lagi, biar tenaganya itu kuat lagi gitu ya. Jangan lemas-lemas amat mikirin kerja mulu, stres guys ya. Jadi jangan paksakan diri. Kalau tidak mampu ya, mintalah libur, nggak apa-apa. Libur itu bukan berarti kita harus menghabiskan uang, tapi saya pribadi ya, libur itu memang lebih enak sih. Jadi nggak bosan mikirin kerjaan, terus jadi kita itu enjoy gitu ya, happy perasaan saya itu. Walaupun saya itu libur itu memang harus ngeluarin uang ya untuk jajan, untuk beli minum, untuk beli makan. Bahkan kalau kita yang sukanya shopping itu ya udahlah, mungkin habis banyak ya. Tapi kalau saran dari saya ya, kalian harus bisa mengatur keuangan. Jadi seperti itu, bukan berarti kalian libur tapi kalian harus menghabiskan semua uang kalian, itu juga tidak bagus ya, tidak baik seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya begitu kalian pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa, itu nggak ada manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kitanya sendiri yang nyesel gitu loh ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang setiap kali libur juga seminggu sekali dan setiap tanggal merah, tetap semangat ya teman-teman ya. Walaupun kita tidak dapat uang lemburan, setidaknya kita juga masih dapat uang gaji kita ya, full ya teman-teman, yaitu untuk gaji sekarang 4.990, $10 lagi itu 5.000 ya. Jadi kalian diatur saja, misalkan gaji segitu itu kira-kira untuk libur berapa ya. Jadi misalkan kalau saya pribadi sih selalu saya sisain ya antara 800 atau berapalah pokoknya ya. Pokoknya saya itu seperti itu ya teman-teman, saya sisain di dompet. Jadi untuk kebutuhan saya libur, untuk beli sesuatu. Kalau untuk shopping saya orangnya jarang sekali yang namanya shopping ya. Jadi ya kalau kebetulan lewat aja, misalkan kayak saya di Mongkok atau di mana, terus lihat baju bagus ya tetap sih beli.
Makanya saya itu apa ya, untuk sekarang itu saya menghindari hal-hal tersebut lah, karena pengalaman saya pribadi ya teman-teman, begitu sampai di Indonesia itu saya itu tidak ada manfaatnya beli baju gini gitu tuh jadi sampah guys ya. Mendingan kalian itu uangnya disimpan. Kalau uang itu bener-bener banyak sekali manfaatnya ya. Jadi ya boleh sih kalian beli pakaian, beli ini itu dan lain-lain, tapi harus dibatasi lah gitu ya teman-teman ya. Itu buat kalian yang selalu libur juga tetap semangat, dan kalian pasti bisa nabung juga ya. Misalkan gaji hampir 5.000 kan ya, itu yang 4.000-nya ditabung lah gitu ya, yang lebihnya buat kita sendiri disimpan di dompet untuk kebutuhan kita sendiri ya. Karena di sini kita juga kerja capek, jadi ya jangan pelit-pelit amat loh sama diri kita sendiri ya kan. Jadi seperti itu loh ya teman-teman ya, kita juga harus menyayangi diri kita sendiri, toh itu juga hasil kerja keras kita sendiri kok, bukan minta ke orang lain dan nggak nyusahin orang lain juga gitu ya. Jadi apapun yang kita inginkan ya udah kita beli aja selagi kita mampu dan bisa gitu. Yang penting jangan kebablasan ya teman-teman ya. Ya dibatasi lah gitu loh ya teman-teman ya. Teman-teman, kenapa sih di sini itu setiap seminggu sekali itu ada libur atau setiap tanggal merah, itu sudah peraturannya ya teman-teman. Dan tiap majikan berbeda-beda tentunya. Ada yang meminta kita lembur, ada juga yang meminta kita libur. Jadi biasanya ini kalau yang sering lembur ini kayak yang dijaganya itu, misalkan kita jagain atau kakeknya sudah lumpuh atau sudah tua banget dan harus didampingi. Dan misalkan kayak nenek atau kakeknya itu sendirian di rumah, nggak ada yang jagain ya kan. Kalau kita libur ya udah, jadi kita nggak bisa libur gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau dibayar ya teman-teman. Dan ada juga yang kayak jaga bayi atau anak, itu kan sangat sibuk ya. Kalau jaga anaknya cuma satu sih mungkin masih bisa libur, tapi biasanya kalau udah dua itu jarang sekali dapat libur ya, mungkin ya 2 minggu sekali atau sebulan berapa kali, karena itu pengalaman pribadi saya sendiri ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, setiap majikan itu beda-beda dan uang lemburannya juga beda-beda. Setiap majikan itu di sini beda-beda ngasih uang lemburannya ya teman-teman ya. Ada yang 135, 150, 160, 70, 80, 200 dan seterusnya ya teman-teman. Tapi ada juga loh ya yang libur tapi juga dikasih uang. Itulah di sini tuh di Hongkong itu susah ditebak ya teman. Ada juga majikan yang baik seperti itu ya, dikasih uang juga loh teman-teman, walaupun kita libur gitu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah, bersyukur kalau kita punya majikan yang baik hati dan royal lah teman-teman. Jadi kerjanya itu jadi semakin semangat gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga sukses. Terima kasih and bye bye, see you on next video.